이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Wulandari Sukmawati, mahasiswa D3 Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi humas. Profesi humas atau hubungan masyarakat tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Karena itu, semakin hari seksi humas semakin diminati karena dinilai sangat strategis dan memiliki peranan penting dalam perusahaan. Kebutuhan perusahaan akan tenaga humas atau sering disebut sebagai public relation atau PR juga kian meningkat. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tugas dan fungsi humas, mari kita bahas beberapa pengertiannya. Pengertian humas. Menurut Asosiasi Perhimpunan Humas Masyarakat Amerika atau Public Relations Society of America atau PRSA, mengeluarkan definisi yang cukup spesifik tentang humas. Humas atau hubungan masyarakat atau public relation adalah kegiatan membangun strategi komunikasi untuk menjembatani hubungan saling menguntungkan antara perusahaan dengan audiensnya. Sedangkan International Public Relations Association atau IPRA menyatakan humas adalah sebuah fungsi manajemen dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang memiliki perencanaan yang matang serta berkelanjutan untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari berbagai pihak. Dari dua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa humas bertujuan untuk memastikan perusahaan memiliki citra yang baik dan memiliki kredibilitas tinggi di tengah masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah proses humas. Proses humas atau public relations sangat tergantung dari input informasi karena bidang humas adalah suatu studi yang mencakup sikap manusia yang membutuhkan ketajaman dan kepekaan analisis. Dapat mengubah sikap manusia atau kelompok manusia secara efektif. Proses humas selalu dimulai dan diakhiri dengan penelitian. Menurut Cutlip dan Center dalam Ragmadi 2011 ada 4 proses public relation. Proses tersebut bersifat dinamis sehingga setiap unsur yang ada pun berkesinambungan. Keempat proses tersebut adalah yang pertama fact-finding atau menemukan fakta. Yang kedua, ada programming atau perencanaan dan pemrograman. Yang ketiga, communicating atau berkomunikasi. Dan yang terakhir, evaluating. Selanjutnya, yaitu adalah fungsi humas. Beberapa fungsi humas yang perlu diketahui. Yang pertama, memantau, menganalisis, mengartikan, dan mengantisipasi opini sikap publik terhadap perusahaan. Yang kedua, menyusun dan menulis pidato. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan acara yang berhubungan dengan publik dan media. Yang keempat, membangun dan memelihara jaringan dengan jurnalis dari berbagai media, baik cetak maupun online. Yang kelima, membangun dan memelihara komunikasi dengan instansi atau badan pemerintahan. Yang keenam, membangun dan memelihara komunikasi dengan kelompok dan organisasi publik. Yang ketujuh, membangun dan memelihara hubungan baik dengan investor.
Lalu selanjutnya yaitu tugas humas. Apa saja sih tugas humas? Berikut diantaranya. Yang pertama, menjalin hubungan dengan publik. Seksi humas adalah bagian dari sebuah perusahaan atau organisasi yang bertugas untuk menjabatani hubungan antara perusahaannya dengan publik. Tidak hanya itu, tetapi humas juga secara rutin menjaga kualitas hubungan antara perusahaan dan publik. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Lalu, yang kedua yaitu membangun citra positif seperti yang telah dijelaskan di atas. Di samping, humas bertugas untuk membangun citra positif. Citra positif yang dibangun secara konsisten dan berkelanjutan akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Hasilnya, penjualan barang atau jasa akan meningkat. Lalu, yang ketiga yaitu meningkatkan eksistensi agar semakin maju. Sebuah perusahaan harus semakin dikenal oleh publik, sehingga meningkatkan eksistensi perusahaan juga menjadi salah satu tugas humas. Semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan membicarakan keberadaan sebuah perusahaan, maka hasil produksi dari perusahaan itu akan ikut semakin dikenal. Lalu yang keempat, menjaga komunikasi internal. Perusahaan menjaga kualitas komunikasi internal di dalam perusahaan juga menjadi tugas dari seksi humas. Dengan menjaga komunikasi dari dalam, akan terjalin komunikasi yang baik antara para pemimpin dengan bawahan, dan terciptanya suasana kerja yang nyaman. Selanjutnya yaitu rincian tugas pokok humas. Berikut ini adalah rincian tugas pokok humas. Yang pertama, menciptakan kesan atau image. Humas bertugas membangun dan mempertahankan citra atau kesan yang baik. Lalu, yang kedua, pengetahuan dan pengertian. Humas sangat berperan dalam memberikan informasi kepada publik internal dan publik eksternal dengan menyediakan informasi yang akurat dan dalam format yang mudah dipahami. Lalu yang ketiga, menciptakan ketertarikan atau interest. Humas juga harus mampu menciptakan ketertarikan publik terhadap situasi tertentu yang berdampak besar pada organisasi. Lalu yang keempat, penerimaan. Humas bertanggung jawab dalam memberikan penjelasan kepada publik atas situasi atau kejadian sehingga sikap menentang ketidakpedulian yang ada di sekitar dapat berubah menjadi pengertian dan penerimaan. Lalu yang kelima adalah simpati. Humas harus bisa menyampaikan informasi secara jelas kepada publik untuk meraih simpati. Lalu yang keenam, expert cyber communication. Humas idealnya juga dianggap sebagai ahli atau expert yang kerap memberikan masukan untuk lembaga. Ini berkaitan dengan pengertian humas yang berperan sebagai jembatan informasi atau lembaga dan klien. Lalu yang ketujuh, fasilitator. Humas berperan sebagai fasilitator dan selalu ada saat masa krisis perusahaan muncul. Bahkan, divisi humas akan menjadi leader dalam permasalahan yang dihadapi perusahaan di lingkungan dan masyarakat. Lalu yang keenam, communication facilitator. Humas akan menjadi fasilitator atau jembatan komunikasi antara konsumen, masyarakat, dan perusahaan. Tak heran mereka juga menjadi penengah sekaligus. Lalu yang terakhir, technician communication. Petugas humas adalah pelaksana teknik komunikasi yang bertugas sebagai penyedia layanan. Lalu selanjutnya yaitu skill yang harus dimiliki humas.
Yang pertama yaitu kemampuan komunikasi. Ini adalah skill utama yang wajib dimiliki oleh setiap orang, terutama para pekerja humas. Kemampuan komunikasi akan sangat berguna ketika kamu ingin menyampaikan ide atau gagasan, menyebarluaskan informasi, dan berkoordinasi pihak-pihak terkait. Kemampuan komunikasi yang dimaksud di sini juga termasuk komunikasi verbal, komunikasi negosiasi, kepiawaian dalam presentasi, dan kemampuan mendengarkan. Lalu yang kedua, kemampuan menjalin relasi. Seorang staf humas harus bisa membangun dan membina hubungan baik dan saling menguntungkan dengan pihak-pihak strategis. Pihak-pihak itu antara lain yaitu komunitas, media, investor, pemerintah, dan lainnya. Yang ketiga, kemampuan manajemen krisis. Situasi krisis di sebuah perusahaan bisa datang kapan saja. Saat krisis terjadi, pemberitaan akan menyebar dengan sangat cepat. Alhasil, humas akan diberondong pertanyaan oleh banyak media. Dalam kondisi tersebut, humas wajib bertugas dalam menganalisis situasi, menyiapkan skenario, dan menyusun warta press. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan berbagai pertanyaan saat menghadapi media. Humas juga berperan penting dalam merespon pemberitaan negatif dengan menciptakan dan menyebarkan berita positif. Lalu yang keempat, kemampuan manajemen waktu. Pekerja humas akan menjalani berbagai macam aktivitas, baik di dalam kantor atau di lapangan. Karena itu, memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik sangat penting agar seluruh pekerja dapat diselesaikan dengan baik. Lalu yang kelima, kemampuan menulis. Dalam buku manajemen humas oleh Renal Kasali, 70% kegiatan humas adalah menulis, sehingga kemampuan menulis wajib dimiliki oleh seorang humas. Itu saja materi yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga materi tersebut bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.